Pemirsa, meskipun pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakilnya masih lama, namun sejumlah papan reklame yang menunjukkan sosok jagoannya dari beberapa partai politik untuk pemilihan Capres 2024 mulai bermunculan, seperti yang terpajang di beberapa titik strategis yang berada di Jalan Protokol Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Indonesia pada tahun 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi serentak, salah satunya pemilihan presiden dan wakilnya. Tentu masing-masing parpol besar sudah memiliki kandidat untuk menampilkan sosok elit politik tersebut, bertujuan menarik perhatian publik agar sosok tersebut melekat dalam ingatan masyarakat. Inilah gambaran pada papan reklame yang terpajang di sejumlah titik strategis di Tanjung Pinang dan Bintan. Lokasi yang dipilih di Kabupaten Bintan antara lain di Simpang Lalu Lintas Tembeling dan Bundaran Lintas Barat kilometer 16, tampak wajah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Jelas terlihat dengan tagline Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024. Selain di Kabupaten Bintan, baliho Airlangga juga terlihat di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Tidak hanya Airlangga, ternyata elit politik lainnya seperti Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia dari PDI Perjuangan juga menunjukkan eksistensinya melalui baliho dengan tagline Kepak Sayap Kebinekaan. Sosok putri mantan Presiden Republik Indonesia kelima ini juga terlihat di Jalan Basuki Rahmat yang berdekatan dengan papan reklame Airlangga. Selain di jalan tersebut, potret Puan Maharani juga menghiasi simpang lalu lintas di Jalan Insinyur Juanda, Tanjung Pinang. Munculnya tokoh elit politik nasional ini dinilai publik terlalu dini untuk mengkampanyekan kandidat Capres untuk 2024 mendatang. Namun, pihak perwakilan partai di daerah justru menilai hal ini sudah sewajarnya untuk pengenalan sosok kandidat ke tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPD Golkar Kepri, Ade Angga melalui sambungan telewicara. Bahkan pihaknya telah memasang sejumlah baliho di seluruh kabupaten kota di Kepri, seperti Tanjung Pinang dan Bintan. Seperti apa, Bang? Sebetulnya sejak beliau menjabat sebagai Ketua Umum, ya itu kan sudah dilakukan sosialisasi. Nah, cuma sekarang karena tingkat pengenalan Ketua Umum kita masih perlu ditingkatkan lagi, ya saya kira wajarlah partai politik. Dan apalagi beliau sekarang ini kan adalah Ketua Penanggulangan Kebijakan Ekonomi Nasional, ya. Baik, pemulihan, Bang. Pemulihan ekonomi nasional. Jadi wajarlah kita perkenalkan kepada masyarakat, ya beliau kader terbaik Partai Golkar. Saya kira kita tidak perlu malu-malu. Nah, apalagi kalau dianggap bahwa ini terlalu awal, saya kira tidak. Yang namanya partai politik ya sejak awal dia harus berkampanye dan mengenalkan kepada masyarakat. Nah, justru ketika akhir-akhir menjelang 2024, ya rakyat tidak bisa menilai. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni mengeluarkan pendapat serupa. Lantaran sosok Puan Maharani saat ini juga aktif sebagai pejabat di DPR RI. Saya rasa itu sah-sah saja karena beliau adalah Ketua DPR RI Republik Indonesia. Mau dipasang dimanapun saya rasa itu sah-sah saja. Ya. Itu ada instruksi dari pusat? Sebenarnya tidak perlu instruksi, kalau kita menyadari kita mau pasang gambar presiden kah, mau gambar DPR RI kah, itu bebas bagi yang mau memasangnya. Itu yang masang baliho itu siapa? Orang PDI Pinang? Memang PDI Pinang enggak ya? Kalau setakat ini untuk DPC kami belum memasang, tapi ini pasti dari DPD. Barangkali DPD silakan langsung ditanyakan kepada DPD PDI Perjuangan. Pihak partai juga mengklaim tindakan memasang baliho tersebut tidak melanggar aturan apapun tentang pemilu. Sebab baliho yang terpasang ditujukan untuk memberikan sosialisasi kandidat yang telah disahkan oleh Munas dari masing-masing partai. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.